Saudara-saudara yang terkasih, keluarga-keluarga Katolik dimanapun Anda berada, saya Alfonsus Supati dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang. Salam jumpa, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan renungan bersama dengan tema siapa yang terbesar. Mari kita baca bersama sabda Tuhan ini. Bacaan dari Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang membuat kita hidup penuh dengan sukacita, hidup damai, nyaman bersama dengan keluarga, dengan saudara maupun dengan sesama. Tetapi kadangkala hubungan yang begitu baik, relasi yang begitu harmonis menjadi retak, menjadi tidak baik karena terganggu adanya sebuah pertengkaran yang disebabkan oleh sifat-sifat ego, yang sebenarnya hal ini dapat diselesaikan dengan baik. Seperti halnya yang dialami oleh para rasul. Mereka bertengkar pada saat bersama-sama dengan Yesus. Apa sih yang menyebabkan mereka bertengkar? Saudara-saudara yang terkasih, mereka bertengkar mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Besar popularitasnya, kedudukannya, kuasanya, pengaruhnya, dan sebagainya. Mereka berharap kelak kalau Yesus datang sebagai raja, mungkin memerlukan orang kepercayaan, atau orang yang menyebut sekarang itu tangan kanannya, orang yang dipercayai, misalnya sebagai menteri, sebagai panglima, yang mempunyai kedudukan dan kewenangan yang lebih tinggi dari yang lain. Pastinya dia lebih dihormati, disegani. Nah, saudara-saudara itu, manusia memang punya hasrat untuk terus berada di atas. Merasa tidak terima kalau posisinya itu digantikan yang lain. Kalau peran kita ditinggalkan. Atau sederhananya, saat kita sudah tidak dipakai orang lagi. Saat Yohanes dan para rasul lainnya melihat orang lain mengusir setan atas nama Yesus, mereka mau mencegahnya. Bisa jadi saudara-saudara itu, mereka merasa yang paling berhak untuk mengusir setan atas nama Yesus, merasa paling hebat, paling bisa, dan paling-paling yang lain. Mereka menjadi sombong dan terhanyut dalam kenikmatan yang tak mau disaingi dan merasa di pihak yang paling benar. Karena apa? Karena merasa dekat dengan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, ternyata apa yang dipikirkan oleh para murid, yang dipahaminya, bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka Yesus menempatkan anak kecil di sampingnya untuk memberikan pelajaran yang berharga bagi mereka dan juga bagi kita semua. Yesus berkata, "Barang siapa menyambut anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku.
Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu, dialah yang terbesar. Saudara-saudariku, apa makna sabda Yesus ini bagi kita? Yang besar di hadapan Allah adalah mereka yang mempunyai sikap rendah hati dan ketulusan dalam menjalani panggilan hidup sebagai murid-murid Yesus. Sikap rendah hati ini yang membuat kita mampu menerima saat berada di posisi bawah atau tergantikan, dan tidak menjadi sombong saat menerima kepercayaan yang lebih tinggi. Yesus mengajarkan kebesaran seseorang ditentukan bagaimana sikap hatinya. Bisa jadi mereka yang dianggap paling kecil di dalam kehidupan masyarakat, justru dialah yang paling banyak berbuat kebaikan dan membantu sesamanya. Juga di masa sekarang ini, di mana masyarakat sedang mengalami banyak persoalan berkaitan dengan wabah COVID-19. Membantu bukan hanya sekedar dengan barang, namun dengan perhatian, mau mendengarkan sesama adalah bagian dari membantu sesama. Seorang anak kecil akan lebih mudah diberitahu dan diberi pengertian tentang sesuatu, dan dampaknya akan besar untuk hidupnya ke depan. Sementara orang tua belum tentu mudah menerima masukan dan mendengarkan orang lain. Saudara-saudariku, marilah kita belajar rendah hati seperti anak kecil. Sifat anak kecil yang apa adanya, yang tulus, yang sederhana, memiliki sikap tergantung pada yang kuat, tergantung kepada Tuhan sepenuhnya, dan mempercayakan diri kepadanya. Ya Bapa, jadikanlah hati kami rendah hati. Sekian renungan saya pada hari ini. Semoga semakin menguatkan iman kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.